Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1749 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ke depan kita akan membahas 7 perkataan salib. Kita sudah ada di perkataan ketiga, Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, Tuhan Yesus bilang apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, Tuhan Yesus bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan yang ketiga, mari buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai ayat 27. Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes adalah satu-satu murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes 13 ayat 23, Yohanes 19 ayat 26, Yohanes 20 ayat 2, Yohanes 21 ayat 7, dan seterusnya. Di sana diterangkan bahwa Rasul Yohanes adalah murid yang paling disayang, paling dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan Rasul Yohanes adalah satu-satunya rasul yang dipilih Tuhan untuk mendampinginya sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Sedangkan 10 murid yang lain, mereka telah melarikan diri entah kemana. Rasul Yohanes merekam dengan baik apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus di detik-detik terakhir Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. Rasul Yohanes tidak sendirian, dia bersama dengan Maria ibu Yesus, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena. Mereka lah yang menjadi saksi mata penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Di dalam ayat ini, kita tidak melihat ada Yusuf, suami dari Maria, ibu Yesus, karena diperkirakan sebelum peristiwa dalam Injil Yohanes pasal 2 tentang perkawinan di Kana, diperkirakan Yusuf, suami Maria, telah meninggal dunia. Karena di sana tidak mencatat Maria datang dengan Yusuf, suaminya. Jadi diperkirakan bahwa Maria, ibu Yesus, telah lama menjanda. Ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disiksa menuju penyalipan di Bukit Golgota, Maria ibu Yesus dan Maria yang lain hadir ditemani Rasul Yohanes. Mereka menyaksikan peristiwa yang sangat memilukan. Bagaimana anak mereka, guru mereka, saudara mereka, sahabat mereka harus menderita dan mati secara mengenaskan dengan cara disalib.
Bagi anggapan orang pada saat itu, hukuman salib adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang telah berbuat jahat, yang tepatnya hukuman bagi seorang penjahat. Tapi Tuhan Yesus tidak ditemukan satu kesalahan pun oleh Pontius Pilatus. Ya, Pontius Pilatus tidak mendapat satu kesalahan, satu pelanggaran, satu dosa dari Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak ada satupun kesalahan yang Tuhan Yesus pernah lakukan yang setara dengan hukuman mati. Tetapi dia menerima itu semua tanpa perdebatan, tanpa protes, tanpa sungut-sungut, tanpa mengeluh, tanpa amarah. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus tanpa celah sedikit pun, seperti syarat domba Paskah yang dikorbankan untuk penghapus dosa, untuk korban keselamatan, dan seterusnya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus telah menjadi korban penghapus dosa untuk keselamatan semua umat manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks firman Tuhan ini ketika Tuhan Yesus melihat ibunya sedang menangis, sedang meratapi keadaan Yesus. Maria ibu Yesus mungkin dalam hati masih tidak percaya kalau yang tergantung di atas kayu salibnya itu anaknya. Mungkin beberapa hari sebelumnya Maria masih bersama-sama dengan Yesus, dan sekarang dia melihat anaknya telah babak belur, dihajar, dipukul, dan wajahnya hampir tidak lagi dikenali. Tadi saya bilang Maria ibu Yesus mungkin masih belum percaya kalau itu Yesus anaknya. Makanya di atas kayu salib itu Tuhan Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Amin. Haleluya. Ayat 27 Saudara. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu Yohanes menerima dia, Maria ibu Yesus, di dalam rumahnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini saya belajar bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi Maria ibunya. Amin. Haleluya. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus itu peduli pada Maria ibunya. Dalam keadaan yang menderita di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus masih peduli dengan ibunya. Tuhan Yesus tidak mengasihani dirinya sendiri. Dia masih menunjukkan kasihnya, kepeduliannya kepada Maria ibunya. Haleluya. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan menghadap Bapa di surga. Dia akan mati, namun pada hari yang ketiga dia akan bangkit, dan dia tidak lagi pulang ke rumahnya di mana dia dan ibunya tinggal, tapi Tuhan Yesus akan pulang ke rumah Bapanya di surga yang kekal. Haleluya. Tuhan Yesus menitipkan ibunya kepada murid yang paling dikasihinya, yaitu Rasul Yohanes. Saya mendapat data bahwa Maria ibu Yesus tinggal di rumah Rasul Yohanes selama 12 tahun sampai dia meninggal dunia. Maria ibu Yesus diurus, dirawat layaknya seperti orang tua kandung dari Rasul Yohanes sendiri. Haleluya. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi, sangat peduli kepada Maria ibunya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus tidak mau Maria ibunya terkatung-katung hidupnya sepeninggal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempercayakan Rasul Yohanes untuk menjaga, merawat Maria ibunya. Haleluya. Saudara lihat di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya, kepeduliannya, cintanya kepada ibunya. Amin. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah saudara peduli dengan orang tua saudara? Ataukah tidak lagi ada rasa kasih, kepedulian kepada kedua orang tua saudara yang telah membesarkan kita? Pak Pendeta, sekarang masa sulit Pak Pendeta. Apalagi gara-gara badai ekonomi yang begitu dahsyat menggoncang bisnis saya, sehingga keuangan saya masih labil Pak Pendeta. Jadi sekarang agak seret Pak Pendeta, nggak bisa bantu orang tua Pak Pendeta. Dengar baik, Tuhan Yesus juga waktu dia mengatakan ini, dia ada dalam penderitaan yang luar biasa, tapi dia menunjukkan kasihnya
dengan memberikan perhatiannya, kepeduliannya kepada ibunya, Maria. Haleluya. Ayat 26 dan ayat 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari atas kayu salib itu kita belajar teladan Tuhan Yesus tentang apa? Yang pertama, tentang kasih sayang kepada orang tua kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Di masa-masa sulit, menjelang kematiannya, dia masih menunjukkan cintanya, kasihnya, sayangnya kepada Maria ibunya. Saudara, mari kita yang masih beruntung, masih punya orang tua, mari saudara, kita tunjukkan kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, dari atas kayu salib itu kita belajar teladan Tuhan Yesus tentang apa? Tentang kepedulian, care kepada orang tuanya. Amin. Saudara, mari kita mau peduli dengan orang tua kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya hukum tabur tuai. Sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita saat ini, itu juga yang akan dilakukan anak-anak kita kepada kita. Kalau saudara memperlakukan orang tua saudara peduli, sayang pada kedua orang tua saudara, saya percaya saudara akan menuai nanti. Di saat saudara tua, anak cucu saudara akan sayang, akan mencintai saudara, akan peduli dengan saudara. Amin. Haleluya. Yang ketiga, dari atas kayu salib itu kita belajar dari teladan Tuhan Yesus tentang apa? Tentang menghargai, tentang menghormati orang tua kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehebat apapun kita, mungkin kita dari segi jabatan, kekayaan, pangkat, status, mungkin lebih hebat daripada orang tua kita yang mungkin latar belakang hanya sebagai petani, sebagai buruh, dan saudara sekarang sudah punya gelar pendidikan yang panjang. Saudara sekarang sukses dalam usaha, dalam pekerjaan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus menghargai, menghormati orang tua saudara yang telah membesarkan saudara, yang telah berjuang di masa-masa sulit, tetapi dia berusaha, berupaya untuk menyekolahkan saudara, untuk mencari nafkah, untuk memberi makan, untuk kebutuhan kita. Saudara, dia berjuang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara boleh sukses, itu juga karena doa dari orang tua kita. Amin. Jadi saudara, hargai, hormati orang tua kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya inilah yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita semua, anak-anak Tuhan. Amin. Kita belajar dari teladan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus menunjukkan kasih, sayang, cinta kepada orang tuanya. Tuhan Yesus menunjukkan kepedulian, care-nya kepada orang tuanya. Tuhan Yesus menghargai, menghormati orang tuanya. Haleluya. Itu yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita. Biarlah kita semua bukan hanya menjadi pendengar setia, tapi menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Jadikan mereka pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa Tuhan, berkati masa muda mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Kalau saat ini rumah tangga mereka sedang ada dalam masalah, persoalan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan,
Mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, terus menyertai setiap langkah kaki mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama dengan tim akan berdoa buat saudara, karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya minta perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan saat ini sedang mencari dana untuk membeli dan membangun rumah Tuhan. Kami melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan akan menyediakan semuanya bagi kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya dan mau menabur, silakan menabur ke nomor rekening Bank BCA di nomor 6485464577 atas nama Yance Fritz Lolong dan Joni. Bapak Ibu Saudara yang digerakkan untuk menabur untuk panitia pembelian dan pembangunan gedung gereja, harap menyertakan tanda bukti transfer ke WA saya di nomor 081337 491 360 untuk saya laporkan kepada panitia. Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur, saya ucapkan banyak terima kasih dan Tuhan kiranya membalas berlipat-lipat kali ganda. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.